Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan allazi unsila bihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfiz lahuma janaha zulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan yang baik lagi mulia ini, mari kita semuanya menyatukan hati, pikiran dan perasaan kita untuk kita menghadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah suci beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur itu sederhana. Jadi syukur itu sederhana sekali. Inti dari syukur itu adalah memanfaatkan kesempatan pada jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari syukur. Atau memanfaatkan waktu dan kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalia kita dan membangun investasi amalia kita di akhirat. Itu inti dari syukur. Nah, mengapa demikian? Karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita memperbanyak amalia dan pahala dan nilainya tidaklah sama ketika seorang hamba beribadah di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, kalau dikatakan bulan Ramadan, itu nama bulan. Iya. Jadi Ramadan itu nama bulan, berarti kita berpuasa sebulan. Beda kalau puasa Senin Kamis.
Kalau Senin Kamis berarti Senin Kamis saja berpuasa. Itu bedanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita semua bahwa ada 3 perintah turun dari Allah Subhanahu wa taala dan dirangkai dengan 3 perintah. Yang pertama, anishkur lillah wa anishkur li wa liwalidaika. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dan kehidupan. Kita syukuri itu. Kemudian kita bersyukur kepada kedua orang tua kita karena nikmat pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang. Sehingga kalau kita selesai salat, maka diwajibkan kita membaca atau mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, kasihilah, sayangilah, ridhoilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka telah mendidik, menyayangi saya pada waktu kecilku. Itu harus kita doakan kedua orang tua kita. Kemudian, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar supaya jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kita senantiasa berbirrul walidain kepada kedua orang tua kita. Karena apa yang kita pakai sekarang ini adalah hasil keringat, bahkan cucuran air mata kedua orang tua kita. Untuk itu, tidak ada jalan seseorang hamba itu mau sombong. Tidak ada. Toh juga kita ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah kotoran semua. Ya, kotoran semua. Jadi tidak ada memang jalan untuk sombong. Karena kita diperingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun yang begitu sombongnya Allah Subhanahu wa taala binasakan, dan ada dalam Al-Qur'an. Itu. Karena orang yang sombong itu akan berbahaya dalam mempengaruhi kehidupan, hidup dan kehidupan umat manusia. Itu salah satunya. Kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini harus mempelajari, harus wajib membaca itu Al-Quran dengan baik dan benar, yang berdasarkan tajwidnya, panjang pendeknya, dan makhrajatul hurufnya. Ya. Mengapa demikian? Karena salah satu kehusuan kita dalam mengerjakan ibadah salat ini, kita memahami apa yang kalimat-kalimat dalam salat. Kita harus memahami itu. Jadi hati-hati ki juga Pak, Bu. Ya. Hati-hati ki mengucapkan kalamullah. Hati-hati. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, maka salah.
Arti daripada alhamdu di dada itu hak, maka segala kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kalau kita benar dan baik mengucapkan kalamullah, kata-kata Allah, contoh yang benar, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami sembah, kami taat, patuh dan meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada orang-orang, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Harus kita paham itu untuk menuju kehusuan dalam salat. Kehusuan dalam salat. Nah, kalau kita lalai, tidak mau memahami ucapan atau kalimat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka rasa-rasanya sulit bagi kita untuk menuju kepada kehusuan atau konsentrasi khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai, yang tidak mau memahami terhadap ucapan-ucapan dalam salat. Itu dia. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, wa aqamas shalah wa ataz zakah, salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yaitu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Zakat, ya, zakat fitrah, ya, alhamdulillah barangkali kita sudah membayarnya sebagian, ya, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu sama dengan zakat diri. Karena dia zakat diri, maka wajib kiranya kita keluarkan zakat itu. Husmin amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tusakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka dan akhlak mereka. Dan zakat itu berikanlah kepada yang membutuhkan bantuan. Itu zakat. Nah, siapa-siapa yang wajib berzakat fitrah? Tentu orang yang mampu dan orang yang miskin. Ya. Apa ukurannya kalau dia miskin? Pertama, dia Islam. Itu ukurannya. Jangan sampai ada masyarakat kita tidak membayar zakat kalau dia miskin. Ya. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa yang membayar zakat fitrah itu wajib, karena itu zakat diri, baik yang mampu atau kaya maupun yang miskin. Nah, ukurannya yang orang miskin bagaimana? Yang pertama adalah dia Islam, beragama Islam. Kedua, persediaan makanan mulai tadi sampai besok maghrib itu cukup untuk keluarganya, maka dia harus keluarkan zakatnya. Itu dia. Zakat ini juga salah satunya adalah untuk membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kepedulian sosial kemasyarakatan.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar menurut tajwidnya. Tajwid itu Pak, panjang pendeknya. Kemudian yang kedua, inti yang kedua membaca Al-Quran itu adalah makhrajatul huruf, tata cara mengucapkan ya huruf itu dalam Al-Quran. Ya, hati-hati Pak Bu, karena banyak orang juga di masyarakat ya mengucapkan kalamullah, kata-kata Allah itu astaga. Salah itu Pak Bu, tidak ada artinya. Yang benar adalah astaghfirullahal azim. Ya, kalau setengah-setengah ya astaga, astagfirullah. Kalau astaga tidak ada artinya Pak, tidak ada artinya Bu. Sama juga kalau ada tamu mengetuk pintu, ya, memberikan salam sangat salah sekali. Ya, apa yang diucapkan? Laikum. Nah, bagaimana kita menjawab laikum? Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah keselamatan kita berdua. Ya, selamat, berkah. Ada 3 unsur di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini. Salam. Ya. Mari kita memulai dengan tata cara mengucapkan kalimat atau kalamullah, kata-kata Allah itu dengan benar. Ya. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini ada 4 rukun iman, rukun Islam yang kita lakukan, kerjakan. Ada 4 Pak. Syahadat. Ada juga orang mengatakan sahadat. Apa sahadat? Yang benar itu syahadat, syukur, bukan syukur. Hati-hati Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak juga di masyarakat asyhadu an la ilaha illallah. Apa asyhadu an la? Iya. Hati-hati kita mengucapkan bersyahadat. Karena kita mau menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya untuk bertakwa adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak mengucapkan kalamullah. Kedua, mari kita mendirikan salat ini dengan penuh dengan kehusyuan. Ya, kehusyuan. Bagaimana tata cara kita memulai dengan kehusyuan? Benarkan dulu wudhu kita. Dibenarkan wudhu kita. Ya. Benarkan. Kalau salah kita berwudhu, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka demi Allah salah semua. Tidak ada kita dapat. Ya, barangkali hanya olahraga saja. Itu bahayanya. Ya, demikianlah barangkali kita saling berpesan-pesan dalam agama kita Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.